Karena akan memberi madorot, dan madorot itu haram. Nah, atau kesembuhan penyakitnya itu menjadi lama, gitu juga tidak boleh. Ya sudah, kita tayamum sampai kapan? Sampai sakit kita sembuh. Kenapa nengkene ala safarin dimasukkan di sini? Ya? Jika ini diartikan secara lafadz, ya, apa adanya, maka orang safar langsung boleh tayamum sebagaimana yang dipahami oleh kelompok lain itu. Ya. Namun ini tidak dipahami seperti itu karena apa? Karena praktek dari Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tayamum ketika safar itu harus mencari air dulu. Sebagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ketika Ibunda Aisyah kehilangan kalung itu. Mencari kalung sampai ternyata muncul fajar sehingga mencari air gak ketemu, akhirnya tayamum itu. Jadi mencari dulu baru tayamum itu prakteknya, dan ini dipraktekkan oleh Nabi, sahabat Nabi, gak ono mereka safar langsung tayamum, nggak ada, mencari air dulu gitu. Nah, sehingga pemahaman ketika safar langsung tayamum, maka itu pemahaman yang tidak menjadi pemahaman ulama salaf, tidak menjadi pemahaman manhaj salaf. Berarti manhajnya dia sendiri manhaj baru. Nah, iya, manhaj baru gitu. Meskipun dari sisi lafadz benar adanya gitu. Tapi dari sisi penafsiran dan praktek tidak ada pada zaman salaf. Maka inilah perlunya apa jenenge sanad itu perlunya di situ nggih. Sanad keilmuan perlunya di situ agar kita tidak memahami salah satu lafadz dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itu diantara pentingnya sanad ya. Jadi para ulama menjelaskan juga umumnya bepergian itu memang menyebabkan seseorang boleh bertayamum gitu. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan air yang dibawanya ketika bepergian safar hanya sedikit, cukup untuk minum dan membersihkan makanan. Pada zaman dulu, nek bepergian ini sangune banyu itu mokor cukup kanggo ngombe, mbekan kanggo bersih-bersih makanan saja, hanya itu saja nggih. Dan mereka safarnya itu di padang pasir. Nek saiki sampean safar masjid mare-mare ono, mampir masjid banyu karek mantur. Yo gak iku maksude. Kenapa nggih biyen safar dimasukkan? Karena safar pada umumnya itu enggak ada air dulu itu. Nah, enggak ada air itu. Memang nggak ada air nih. Beda dengan safar sekarang, mampir masjid kono wis komplit, ono jedinge, ono kerane, ono WC-ne komplit itu, nggak akan kehabisan air itu. Maka safar itu tergantung lihat-lihat, nih gak ketemu air mencari air nih. Jika sudah memang benar-benar ada air dan nyata-nyata ada air, ya sudah, kita berwudu nih. Jadi umumnya seperti itu nih. Karena apa? Karena nek kira-kira air itu hanya cukup untuk dia minum dan cukup untuk memberi minum ternak, ya. Dan cukup pula hanya untuk membersihkan makanan, misalkan masak, ya. Dia tidak boleh, ya, air tersebut dipakai wudhu, tidak boleh, ya. Termasuk contohnya karena memang itu disediakan hanya untuk minum dan kebutuhan yang sifatnya penting itu tadi, ya. Untuk wudhu boleh tayamum itu. Oleh karena itu nggih bepergian safar tidak selalu menjadi faktor diperbolehkannya tayamum, ndak bisa nggih. Ora kok anggur safar mesti tayamum, itu salah paham jenenge nggih. Manhate perlu diperhatikan ya. Ini manhaj kita itu manhaj salaf anut nggih. Anut prakteknya Nabi Muhammad, sahabat Nabi, tabiin, tabiin. Nggih. Nek kira-kira ono air dia harus berwudu, nek kira-kira wonge iku sakit wis mari ya dia harus berwudu nggih. Nek kok safar kok ternyata ono air lah dhek tayamum, maka salatnya tidak sah secara hukum gitu. Salatnya tidak sah nggih, tapi nanti bisa diampuni oleh Allah bagi orang yang memang tidak tahu nggih. Bareng biyen aku kok ngono terus saiki wis bertobat, ya sudah yang lalu biarlah berlalu diperbaiki yang akan datang itu. Gitu. Jadi jelas ya, masalah safar itu tetap tidak boleh tayamum. Karena apa? Bukan karena dalil ini, karena dalil ini yang dipahami oleh
ulama salaf, yakni Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean safar kok tayamum berarti sampean apa jenenge nulayani atau bedani menyelisihi Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk kategori itu nanti menjadi bid'ah itu. Oh, merangi bid'ah malah dia berbuat bid'ah. Lah ini hati-hati.